pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang. Pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, di level desa, di level RW, di level RT, itu penting, itu kunci di situ. Tidak kalah pentingnya, ini dari sisi pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment. Ini adalah arahan penanganan pandemi terbaru dari Presiden saat 3 Februari lalu bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali membahas evaluasi efektivitas pembatasan kegiatan yang sudah berjalan. Sehari berselang, pemerintah mengakui ternyata ada 2 juta data COVID-19 belum masuk dalam rekapitulasi pemerintah. Untuk Bapak saya laporkan juga, ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih itu yang belum di-entry. Dan itu akan berpengaruh pada poverty rate. Positivity rate itu akan berlaku. Jadi itu yang sekarang sedang kita kerjakan dan saya berharap itu akan bisa selesai di bulan depan ini. Tidak jelasnya data COVID-19 masih jadi pekerjaan rumah besar pemerintah, meski kita sudah hampir 1 tahun hidup di tengah pandemi. Padahal, akses data real-time dan akurasi data sangat penting dalam formulasi kebijakan yang tepat untuk membatasi kegiatan warga. Jangan main-main dengan adanya 2 juta data yang tidak terinput atau terentry. Ini kan bukan pekerjaan yang kebetulan, bukan hal yang tiba-tiba diketahui sekarang. COVID hampir 1 tahun kita, lebih dari 11 bulan sudah. Problema terkait dengan data ini harusnya diselesaikan sejak bulan ketiga, bulan keempat. Kalaupun bulan pertama, kedua itu kita masih tidak bagus dalam pengelolaan data, wajar. Itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau sampai sudah setahun seperti ini kita masih ribut mengenai data, kalau ada sampai 2 juta kasus tidak terentry, ini sangat berkaitan dengan perancangan strategi dan program. Jangan-jangan, ini jangan-jangan nih, ketidaksejalanan kita dalam pengendalian kasus, tidak turunnya kasus secara signifikan karena strategi dan cara kita salah selama ini. Kenapa strategi dan cara kita salah? Ya karena datanya juga salah. Kalangan epidemiolog juga menilai salah satu yang jadi penyebab kebijakan apapun tak manjur menurunkan jumlah kasus adalah ketidaksinkronan pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat hingga level terkecil di lingkup RT dan RW. Adalah yang ada atau tertangkap informasinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemahaman pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota belum cukup sinkron tujuan dari kebijakan tadi apa, dan ini tercermin di dalam pelaksanaan di lapangan. Kita bisa melihat masih adanya gap yang sangat besar antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan di lapangan. Setahun didera pandemi, ternyata masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai. Menghadapi libur tahun baru Imlek, ledakan kasus COVID-19 kembali menghantui. Ledakan kasus biasanya baru terlihat 2 pekan setelah libur. Saat ini data yang dicatat pemerintah, penambahan kasus harian bahkan sudah mencapai belasan ribu kasus per hari dengan jumlah kematian sekitar 200 hingga 300 pasien per hari. Tim Liputan, Kompas TV.